gitu. Nah, kemudian pada ada diskon. Nah, biasanya kan lapar mata nih ya kalau ngelihat diskonan begitu. Yang perlu diperhatiin kalau mau beli anggrek bulan murah meriah gini, ya paling penting dilihat apakah daunnya itu menguning. Daun bagian atas-atasnya itu menguning, sebaiknya nggak dibeli. Jadi dipilih di bagian yang nggak ada daunnya. Hai Sobat Anggrek, selamat datang di saluran kebun Maknya Benyamin. Pada video ini aku mau berbagi pengalaman gimana cara merawat anggrek bulan di 4 musim. Saya tinggal di Jerman, tapi lebih khusus kali ya pada video ini khusus lebih ngomongin gimana taunya saya memberikan air saat tepat, memberikan air untuk anggrek bulan. Gimana saya taunya kapan sih harus siram anggrek bulannya, ini anggreknya udah butuh air atau belum gitu ya. Karena masalah utama anggrek bulan ini kebanyakan disiram, itu yang bikin sekarat, bikin busuk akar gitu. Nah ini kemarin saya beli anggrek bulannya ya, beli 2 diskonan 4 euro satunya gitu ya. Banyak gitu, itu satu rak banyak udah didiskon, karena saya lihat juga ada yang daunnya udah mulai keriput banget ya, kemudian ada yang mulai kuning gitu, karena ini kan anggrek bulannya pabrikan diproduksi dalam skala besar gitu ya, dikirim ke toko-toko bunga itu. Kalau nggak terjual dalam waktu 2-4 minggu, nah dibuanglah ke tempat sampah, makanya didiskon. Terus pilihnya yang bagus-bagusnya anggrek bulan gimana, saya udah bikin video terpisah. Kalian bisa tulis komen kalau mau tahu linknya, atau lihat mungkin saya ada sertain link video-video tentang cara beli anggrek bulan yang bagus murah ya, bisa lihat linknya di bawah video ini. Nah cara tahu kapan sih siram anggrek bulan gitu ya, nih ini kan kalau di 4 musim ya, di Eropa kali ya begini ya, di Jerman ini anggrek bulannya pakainya potnya transparan gini, tebel potnya ya, tuh ya pakainya pot transparan ya, jadi kita bisa lihat warna akarnya. Kalau akarnya di dalam itu udah abu-abu kayak begini tuh ya, dia udah kering, udah butuh air. Terus cara ngetesnya udah enteng banget gitu, nah ini berarti dia udah butuh air. Kalau misalkan masih agak berat dan warnanya belum abu-abu begini, masih hijau banget ya, nah itu jangan disiram dulu. Jadi tunggu 1-3 hari, lihat sampai warna akarnya benar-benar abu-abu. Kemudian ini kan sekarang summer, kalau summer itu seminggu sekali disiramnya. Kalau misalkan rumahmu itu kering banget ya, di Jerman ini kering banget kelembapan udaranya. Kalau di Indonesia kan bisa mungkin 50% ke atas, di dalam rumah ini sekitar 30% aja kelembapan udara, padahal anggrek kan pengennya yang lembab banget gitu ya. Nah itu bisa disiram seminggu 2 kali, jadi tergantung keadaan rumah juga. Nah terus kalau winter bisa 10 hari sekali sampai 2 minggu sekali. Kalau pot kecil atau seedling anggrek nggak bisa ya. Jadi kalau kayak begini bisa sampai 2 minggu sekali kalau winter ya. Musim semi ya seminggu sekali. Musim panas kayak begini ya bisa seminggu 2 kali. Tapi kalau misalkan ya nggak enteng-enteng banget ya, dia lebih tahan kering nih anggrek bulan ya, dibanding kalau kebasahan busuk gitu. Jadi lebih baik kering daripada basah. Tapi keringnya juga yang nggak disiram sampai 3 minggu atau sebulan sekali disiram nih. Terlalu lama juga bikin ininya daunnya jadi tipis, jadi keriput gitu ya. Ntar sekarat, nah sama juga nggak bagus juga tuh. Nah siramnya itu aku ada bikin pakai yang pupuk alami itu, air dari air cucian beras ya, bisa pakai segar atau kalau mau ditampung ntar disaring dulu waktu mau diberikan. Kemudian dari rebusan kulit bawang merah, bawang putih, bawang bombay, itu kulit-kulit itu direbus gitu ya, setelah dingin disaring. Nah itu bisa disimpan di kulkas ya, di lemari pendingin, 1 sendok makan untuk 1 liter air gitu ya. Ntar aku mau bikin lagi di pupuknya, tapi videonya udah ada aku bikin sebelum-sebelumnya, mungkin ada aku cantumin juga cara bikin pupuk alami ya. Kemudian ada pupuk anggrek yang bentuk stick. Nah itu kalau lagi repotting bisa tuh dimasukin pupuk stick, tapi itu karena kandungannya terlalu banyak gitu ya. Anggrek ini dia sukanya pupuk yang kadarnya sangat rendah gitu. Kemudian jangan taruh pupuk stick itu pas di bagian akarnya, nanti dia kebakar akarnya gitu. Kemudian pupuk cair anggrek juga ada gitu ya, bisa disiram, diberikan pupuk 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Di sini nih di name tag-nya ada tuh keterangannya ya, kasih pupuknya
sebulan sekali gitu ya. Kemudian ya nggak ada pupuk macam-macam, nggak ada itu, nggak ada semuanya yang alami juga nggak ada. Kayak mama tua aku jadi cuma pakai air biasa, air keran. Tapi air kerannya itu didiamkan 24 jam, didiamkan semalaman, taruh aja di siraman kembang. Nah, ya pakai air keran bisa, tapi didiamin dulu. Besoknya baru disiramkan gitu. Cara nyiramnya itu ditaruh sini airnya. Nah, begini caraku memberikan air untuk anggrek-anggrekku. Ini anggrek bulan, nah, itu aku pakai air cucian beras yang seger. Siramkan hanya ke bagian media atau ke bagian akarnya aja. Jadi potnya aku angkat gini. Udah. Tapi kalau misalkan pot luarnya mau diisi airnya juga bisa ya. Jangan kena daunnya terlalu sering, bikin busuk. Jadi dipilih di bagian yang nggak ada daunnya dan diisi sampai hampir penuh, atau kalau udah ditaruh separohnya dulu deh, ntar kan kelihatan tuh kan penuh gitu ya, tuh ya. Tuh. Ya begitu, hampir penuh, dan didiamin sekitar 3 menit sampai 5 menitan. Ntar kalau diangkat dia jadi berat tuh, ini aja udah mulai berat, tapi biarin dulu 3 menitan. Nah begitu juga dengan yang ini. Nah ini aku kumpulin kulit bawang merah, bawang putih, bawang bombay ya, mau direbus ntar buat pupuk alami. Kalau kalian nggak mau pakai pupuk alami, ini aku ya pupuk dari 2 tahun lalu, dari 3 tahun lalu beli gitu, lagi beli anggrek, sekalian aja, tapi akhirnya nggak kepake, ya ampun. Jadi kalau lagi males bikin pupuk, nggak ada stok maksudnya ya, pupuk alami nggak ada stok ya, dipakein ini. Nih, ini aku 3 tahun lalu kalau nggak salah. Ini dikocok dulu tuh sampai udah menggumpal, beli di Swerter ya. Nah ini di garden center atau di supermarket ada juga pupuk anggrek yang khusus anggrek. Ini contohnya aja, ini untuk bunga potong. Kalau beli bunga potong biar tahan lama pakai ini ya. Nah ini juga udah lama nih nggak dipakai, udah mesti dibuang-buangin yang lama-lama deh ya. Ini pupuk apa lagi gitu ya, karena udah tahu bikin yang alami aja gitu ya. Anggreknya juga seneng sampai ntar akarnya hijau banget ya. Aku mau cari buat tatakan potnya karena nggak mau pakai pot ini, jadi dibikin tatakannya supaya airnya ntar kan diangkat ditirisin tuh masih ada netes-netes, biar ada tatakannya ya. Aku ini rak tetek bengek buat berkebun. Aku mau cari tatakannya. Oh tuh dia tuh, semoga nggak kekecilan deh, tapi kulihat potnya juga kecil sih. Kalau anggrek-anggrek yang suka hangat gitu ya, Cattleya, Dendrobium, Oncidium taruh di luar rumah. Ntar akhir September baru masukin rumah lagi ya. Biar dapet ini hangat sinar matahari, ntar bisa berbunga saat winter. 4 menit apa 3 menit udah cukup deh. Kulihat akarnya juga udah hijau, terus ditirisin, diangkat gitu ya, begini tuh sampai airnya nggak ada yang netes lagi. Goyang-goyang. Dan nah tatakannya, oh iya pas gitu, ya. Ini bisa disiramkan ke tanaman buat di luar rumah ya, untuk dahlia, gladiol segala macam. Bagus air cucian beras, bikin subur. Nah, satu lagi juga nanti aku bikin begitu, balikin ke tempatnya. Aku balikin ke tempat semula ya, dan bisa dilihat akarnya tuh, udah hijau segar begini. Ntar kalau udah abu-abu seminggu lagi deh, baru dikasih air lagi, disiram. Tuh, ya udah segar. Tuh, masih ada netes-netes gitu, makanya masih dipakein tatakan. Terus kapan di repottingnya, kapan diganti media tanamnya anggrek bulannya, kalau udah selesai masa bunganya ya. Kemudian kalau misalkan dia baik-baik aja di potnya yang itu ya, walaupun
udah selesai berbunga, ya saya biarin di situ. Sampai nggak kelihatan lagi medianya. Nah ini kan masih banyak deh, nggak kelihatan lagi medianya dalam arti udah penuh akar kayak begini. Semua seluruh pot udah penuh akar. Biasanya 2-3 tahun sekali baru anggrek bulannya di repotting kembali gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian di Indonesia terus anggrek bulannya itu pas beli dalam media sphagnum moss dan kalian nggak tahu cara mengira-ngira kapan ya harus siram anggrek bulannya gitu ya. Kalau belum punya pengalaman rawat anggrek bulan pakai sphagnum moss ya setelah selesai berbunga sebaiknya di repotting gitu ya. Nah karena saya udah tahu cara rawat anggrek bulan, intensitas penyiramannya, pemberian air juga udah tahu, jadi ya udah saya biarin di pot yang itu ya. Kalau yang kayak ini kan yang udah selesai berbunga nih, yang ku beli di seminggu lalu ya udah dalam keadaan berbunga, jadi ku repotting. Terus kalau setelah di repotting kok tuh kenapa ya biarin dulu, mungkin dia lagi penyesuaian. Tapi kalau misalkan jadi kuning dua-duanya ya, kemungkinan busuk akar kebanyakan sphagnum mossnya atau terlalu basah. Nah mesti dibongkar lagi gitu. Nah ini yang sebulan lalu ku ambil dari tong sampah, sudah mulai numbuh akar-akarnya banyak ya. Sebelah situ ini tempat anggrek bulan. Itu daunnya tadinya kan menguning tuh, yang itu daun tuanya. Aku mau bikin cerita gitu sampai dia copot sendiri, diobrak-abrik sama anakku si Lisa, dipotong-potongin, dihancurin. Ya udah deh, nggak bisa cerita lagi, udah dibuang ke tempat sampah.